hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu tentang penyebutan nama Bapak Yahweh, ya. Nah, jadi saat ini banyak dipakai istilah untuk menyebut Bapak Yahweh, ya, dalam tulisan-tulisan orang-orang yang percaya Tuhan sering ditulis, dan juga di akhir tulisan ditulis Bapak Yahweh, atau juga ditulis Bapak Yahweh memberkati. Nah, kita akan melihat apakah penggunaan kata Bapak Yahweh ada di Alkitab. Ya, kita akan melihat dari Alkitab. Yang pertama, ya, mari kita membuka di dalam Markus 14 ayat 36. Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-36. Markus 14 ayat yang ke-36. Kita baca 1, 2, 3. Katanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Amin. Nah, di sini Tuhan Yesus, ya, sebelum disalibkan, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana cara Tuhan Yesus berdoa, ya. Di mana di sini Tuhan Yesus, ya, berdoa, itu Tuhan Yesus berkata, "Ya Abba, ya Bapa." Nah, Tuhan Yesus berkata, "Ya Abba, ya Bapa." Ya, Tuhan Yesus tidak menyebut nama Allah, ya, dia tidak menyebut nama Allah, apakah itu Yahweh atau Yehova, ya. Tapi di sini Tuhan Yesus hanya berseru, ya, yaitu "Ya Abba, ya Bapa." Ya, nah, jadi di sini Tuhan Yesus hanya memanggil dengan sebutan yaitu "Ya Abba, ya Bapa." Nah, jadi Abba itu adalah dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang artinya Bapak, ya, panggilan seorang anak kepada ayahnya, ya, itu namanya Abba, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus memanggil Allah yang di surga itu dengan sebutan itu Bapak, ya, tidak disebut namanya, ya, itu "Ya Abba, ya Bapa." Nah, kita akan melihat lagi di dalam Galatia pasal 4 ayat ke-6. Surat Galatia pasal 4, ya, Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Galatia pasal 4 ayat 6. Kita baca 1, 2, 3. "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, ya Bapa." Nah, amin. Jadi Alkitab katakan bahwa kita adalah anak, ya, bukan lagi hamba, ya, tapi anak. Nah, posisi kita, ya, yaitu sebagai anak, ya, anak Allah, ya, dalam kerajaan Allah atau keluarga kerajaan Allah, ya. Nih Alkitab menulis, ya, kamu adalah anak. Nah, kenapa kita bisa menjadi anak? Ya, bagaimana caranya? Yaitu ketika kita percaya Tuhan Yesus, ya, kita dilahirkan dari air dan roh, ya, maka kita menjadi anak Allah, ya. Dalam Injil Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus berkata sama Nikodemus, ya, "Kalau kamu ingin melihat kerajaan Allah, ya, kamu harus dilahirkan dari air dan roh." Nah, jadi bagaimana kita bisa menjadi anak atau anak Allah, ya, yaitu apabila kita sudah dilahirkan dari air dan roh. Ya, dilahirkan dari air artinya dibaptis dengan air, dilahirkan dari roh artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah dilahirkan dari air, sudah dibaptis air, kalau kita sudah dilahirkan dari roh, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, berarti kita adalah anak Allah. Nah, firman Tuhan berkata
kalau kita anak, maka artinya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya, kalau kita anak, maka Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Karena itu, ya, Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita, sehingga kita berseru kepada Allah, yaitu ya Abba, ya Bapa. Nah, jadi kita panggil Allah itu ya Abba, ya Bapa. Nah, di sini tidak ditulis lagi bahwa kita memanggil Allah itu, memanggil Bapa itu dengan namanya. Ya, hanya ditulis panggil Abba, Bapa, cukup. Ya, tidak ditulis Bapak Yahweh atau Bapak Jehovah kita panggil, tidak ada. Ya, tapi ditulisnya Abba, cukup, Abba, Bapa. Nah, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ya dalam surat Galatia. Nah, seperti Tuhan Yesus juga waktu berdoa yang kita baca tadi memanggil Bapa, Abba, Bapa. Nah, kita akan melihat lagi yaitu di dalam Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Mari kita baca Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Amin. Jadi kita bukan lagi tidak menerima roh perbudakan, ya, bukan lagi menjadi hamba, ya, tetapi kita menjadi anak Allah, ya, karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, Roh Kudus adalah Roh Allah. Ya, apabila Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, memenuhi kita, artinya kita menjadi milik Allah, menjadi anak Allah. Sehingga dikatakan bahwa oleh Roh itu, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menuntun kita, yaitu kita memanggil Allah, yaitu Abba, ya Bapa. Artinya kita memanggil Allah sebagai Bapa, ya. Nah, jadi Allah itu menjadi Bapa kita. Karena itu kita panggil Bapa yang di surga, ya, yaitu Abba, Bapa atau Bapa kita panggil. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, kita akan melihat ya dalam penyebutan istilah Bapak Yahweh itu dalam tulisan ya di Perjanjian Baru ya yang ditulis oleh para rasul atau surat-surat para rasul, itu dari Roma ya sampai kitab Wahyu ya, itu tidak ditulis ya menyebut Bapak itu dengan namanya ya. Apakah itu Bapak Yahweh atau Bapak Yehova, ya, itu tidak disebut, tapi hanya ditulis Allah saja atau Allah Bapa. Nah, hanya itu saja yang ditulis, ya. Jadi ditulis yaitu menyebut Allah Bapa, ya. Jadi tidak ditulis namanya, ya. Itu yang kedua, ya. Itu bisa kita baca, ya, di surat-surat para rasul, ya, dari surat Roma sampai kitab Wahyu, ya, tidak ada ditulis memanggil nama Allah dengan namanya, ya. Nah, hanya cukup Allah Bapa atau menyebut Bapa saja. Nah, itu bisa kita lihat ya di tulisan para rasul. Dan yang ketiga, kita akan melihat dari doa Tuhan Yesus, ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu memanggil Allah yang ada di surga itu seperti apa, ya. Nah, demikian juga para rasul ya ketika berdoa, bagaimana cara mereka memanggil Allah yang di surga? Apakah dia menyebut Allah itu dengan memanggil namanya atau menyebut Bapa dan disertai nama Bapa? Ya. Nah, walaupun meskipun ya Allah yang di surga itu ada namanya, ya, Allah Israel itu ada namanya, ya. Nah, seperti yang ditulis di Alkitab, yaitu di dalam kitab Mazmur dan juga di dalam kitab-kitab yang lainnya yang ada di Perjanjian Baru, itu dikatakan bahwa Tuhan sudah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi di situ ditulis Tuhan ya dalam huruf besar,
dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan huruf besar itu artinya ditulis Yahweh. Ya. Nah, ada juga yang menyebut Yehova. Nah, jadi di situ kalau kita artikan, maka berkata Yahweh atau Yehova berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Yahweh, Yehova berkata kepada Tuanku, itu berkata sama Tuhan Yesus, ya duduk di sebelah kananku. Maka di sini berarti nama Allah, ya, di dalam huruf Ibrani itu ada 4 abjad, yaitu YHWH, nah, YHWH, atau bisa dibaca Yahweh, ada yang membacanya Yehova, ya. Jadi ada yang membaca Yehova, ada yang membaca Yahweh. Nah, jadi saya mengikuti di Alkitab, ya, di Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, maupun ada juga di Alkitab ND dan Alkitab lainnya yang menulis Yahweh, ya. Jadi Yahweh berkata kepada Tuanku, kepada Tuhan Yesus, duduk di sebelah kananku. Jadi yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu hanya Tuhan Yesus. Ya, kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, pada waktu Stefanus dirajam dengan batu oleh orang-orang Yahudi, ketika Stefanus hampir mati, maka Stefanus melihat kemuliaan Allah. Dia melihat bahwa Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, jadi yang di sebelah kanan Allah Bapa ini Tuhan Yesus, tidak ada lagi orang lain, ya. Nah, kemudian di dalam kitab Wahyu, pada waktu Rasul Yohanes ke surga, ya, di mana Rasul Yohanes melihat, ya, bahwa yang duduk di takhta Allah itu adalah Allah Bapa. Nah, dan ada anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kita sudah tahu tadi, ya, nama Allah itu, Allah Israel itu Yahweh atau Yehova, ya. Nah, oke, bisa sebut Yahweh, bisa sebut Yehova. Pokoknya seperti itulah, ya. Nah, kalau kita ambil dari Alkitab, ya, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia maupun Alkitab terjemahan lain, itu sebutnya Yahweh, ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini, ya, kita melihat doa Tuhan Yesus, salah satunya, ya, doa Tuhan Yesus ada di dalam Matius 26 ayat 39 dan ayat 42. Kemudian Markus, ya, 14 ayat 36 dan Lukas 22 ayat 42. Yaitu doa Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Dia berkata, ya Bapakku, ya, kalau biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah menurut apa yang aku kehendaki. Nah, kita akan membaca dari salah satu ayat, itu di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Mari kita buka Matius pasal 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39, ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, di sini Tuhan Yesus berdoa memanggil Allah itu ya Bapakku, ya, tidak menyebut namanya, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus juga mengajar kita, Alkitab mengajar kita bahwa kita memanggil Allah yang di surga itu sebagai Bapa, ya. Nah, jadi kita bisa memanggil, ya, Allah yang di surga itu seperti Tuhan Yesus memanggil Bapa yang di surga sebagai Bapa, ya. Jadi kita bisa berdoa, bisa berseru, Bapa, nah, ya Abba, ya Bapa, atau Bapa. Nah, oke. Demikian. Kemudian di dalam Yohanes pasal 17 juga itu Tuhan Yesus, ya, berdoa, ya, menyebut Allah yang di surga itu dengan sebutan memanggil, yaitu Bapa, ya. Kemudian dalam surat dari Rasul Paulus, ya, di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 dan Efesus pasal 3 ayat 14. Mari kita buka dalam surat Efesus pasal 1 ayat 17.
Efesus 1 ayat 17. Surat Efesus pasal 1 ayat 17. Mari kita membaca ya. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar ya. Meminta kepada Allah ya, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Nah, di sini disebut Allah sebagai Bapa ya dalam doanya Rasul Paulus ya. Jadi menyebut Allah sebagai Bapa ya, tidak disebut Bapa beserta dengan namanya ya. Demikian juga ya di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 ya, dikatakan bahwa itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, di situ dikatakan sujud kepada Bapa ya. Tulisan Rasul Paulus. Jadi di sini kita melihat ya dari ayat-ayat ini bahwa Tuhan Yesus juga Rasul Paulus di situ dikatakan berdoa itu menyebut Allah itu Bapa ya, tidak disebut Bapa itu beserta dengan namanya ya. Oke. Yang ketiga udah, sekarang berikutnya adalah yang keempat. Nah, kita akan melihat doa yang diajar oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, yang sangat utama ya, penting ya bagi orang yang percaya untuk belajar berdoa dan juga untuk berdoa Bapa kami ya. Kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 9 itu doa Bapa kami yang diajar oleh Tuhan Yesus ya, yang yaitu di poin yang keempat ya. Nah, Matius pasal 6 ayat 9. Nah, mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Amin. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajar doa. Tuhan mengajar itu menyebut Allah yang ada di surga, menyebut Allah itu Bapa, tidak disebut namanya. Apakah itu Bapak Yahweh, Bapak Yehova ya. Tidak disebut seperti itu. Tapi dia hanya mengajarkan, Tuhan Yesus hanya cukup memanggil Bapa. Nah, dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan ya, karena ini doa Bapa kami adalah doa yang untuk ya supaya orang-orang belajar, maka Tuhan Yesus di sini menjelaskan dalam doa tersebut disebutkan yaitu memanggil Bapa yang ada di surga, sehingga demikian katanya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan yaitu memanggil Allah itu Bapa ya dalam doa Bapa kami. Nah, jadi di dalam doa Bapa kami ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan Lukas 11 ayat 2 itu manggil Allah itu Bapa ya, tidak disebut namanya ya. Kemudian di poin yang kelima. Nah, poin yang kelima ya, istilah panggilan anak kepada Bapa tidak disebut nama. Nah, inilah yang 5 hal ya tentang memanggil Allah itu dengan disertai namanya. Kita akan melihat dalam kehidupan manusia sehari-hari ya. Jadi Tuhan Yesus juga mengajar ya, kalau kita lihat dalam kitab Injil, di mana Tuhan Yesus mengajar tentang hal kerajaan surga, itu Tuhan Yesus mengajar kerajaan surga atau hal-hal rohani itu dari kehidupan manusia sehari-hari, yaitu dengan disertai perumpamaan seperti anak yang hilang, domba yang hilang, atau nelayan yang menangkap ikan ya, seperti itu dan lain-lainnya. Jadi Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan ya dalam kehidupan sehari-hari supaya mengerti tentang rahasia kerajaan surga, tentang hal-hal rohani. Nah, jadi di sini dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada anak yang memanggil bapak itu dengan namanya. Contohnya ada anak ya, dia punya bapak, namanya bapak, nama bapaknya Andi, nama anaknya Joni. Ya, dia tidak, si Joni tidak manggil bapaknya Bapak Andi. Halo Bapak Andi, ya. Bapak Andi mau kemana? Nah, jadi tidak bisa seperti itu, ya. Itu malah tidak sopan, malah kurang ajar. Ya, dia hanya cukup manggil Bapak, mau pergi kemana? Ya, atau ada yang sebut papi atau dan lain-lainnya. Nah, pokoknya dia menyebut seperti itu, gitu. Nah, jadi itu juga adalah suatu panggilan yang akrab, ya. Jadi tidak disebut namanya.
Ya, kecuali kalau nama orang tua lain, nama tetangga, teman dia, teman dia punya ayah namanya Iskandar contoh. Nah, dia baru menyebut Bapak Iskandar sudah pergi ke pasar. Nah, dia bisa itu untuk orang lain, ya, orang tua yang lain. Nah, jadi tidak ada yang disebut dipanggil nama ayahnya itu disertai dengan nama. Jadi dari kesimpulan ini semua, ya, dari Alkitab dan dari kehidupan sehari-hari, dari perumpamaan, maka penyebutan memanggil Bapak Yahweh, ya, itu tidak ada di Alkitab, ya, tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Alkitab tidak ada mengajar kita seperti itu, ya. Bahkan Tuhan Yesus, para rasul juga sudah memberikan contoh teladan tidak seperti itu. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang sangat sederhana bagi manusia, itu tidak ada seperti itu. Nah, jadi kalau kita tidak bisa memahami kehidupan di dunia yang sederhana, yang kecil, nggak bisa memahami, bagaimana kita bisa memahami kerajaan surga, hal-hal rohani. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari aja udah diajarkan, kita nggak manggil nama orang tua atau bapak itu disertai dengan namanya, hanya cukup manggil bapak saja. Ya, demikian. Ketika kita menyebut Bapa, ya, yang ada di surga dengan iman, ya, dalam hati kita, maka seruan kita itu sampai ke surga, ya. Dan apalagi ketika kita memanggil Bapa yang di surga, Bapa, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka doa kita sah, ya, doa kita sampai ke surga, doa kita didengar oleh Allah Bapa yang ada di surga, ya. Asal kita berdoa dengan iman dan menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.